Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka hamidum majid. Terima kasih untuk saudara-saudaraku semuanya yang tetap setia bersama kita melakukan kajian-kajian ya di channelnya Gus Betik ya. Hari ini sudah mencapai 907 viewer dalam waktu 12 jam. Sorry. 12 jam tentang kajian yang kita unggah kemarin ya, sholat 5 dalam Al-Qur'an, 5 sholat ya. Alhamdulillah aku optimis, artinya untuk ke 1000 insya Allah bisa tercapai lah ya, insya Allah bisa tercapai karena ini 12 jam sudah 907 viewer. Oleh karena itu aku akan memberikan sebuah video selanjutnya ya, tapi dia lepas dari sholat 5. Sholat 5 insya Allah seri keduanya nanti pada asar ya, pada asar insya Allah tidak ada hambatan, bisa kita lanjutkan. Ini masih terkait dengan sholat 5, tapi dia lepas ya. Lepas dari itu ya, aku akan menjelaskan tentang enak apa judulnya ini. Karena ini ya, ini anggap saja ya sambil ngombe kopi atau kopi morning, minum kopi pagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kental banget, kalau nggak ditiup anunya, bubuknya itu bisa nempel di kumis. Ada kalau ditiup tidak boleh, minum ditiup itu tidak boleh ya, karena nanti ada racun masuk. Jadi kalau ditiup harus dibiarin dulu, biar racunnya keluar dulu. Ini kopinya kental. Bismillahirrahmanirrahim. Bubuknya ada yang terus ya gitulah, kopinya semi tubruk. Jadi enggak halus-halus banget, bubuknya ada yang butiran-butiran gitu. Oke. Aku bingung tadi enaknya kita kasih apa ya judulnya. Sudah akhirnya aku kasih judul soli aja lah. Kita diskusikan tentang soli ya, karena memang ujungnya di sana. Nanti kita berbicara tentang soli. Mengapa demikian? Sebetulnya kemarin sudah aku jelaskan ya, tetapi ya itulah, karena keterbatasan kita, karena pertemuan kita kan lewat IT ya, tidak langsung head to head, muka ketemu muka gitu. Jadi kalau terjadi sebuah kesalahpahaman itu sesuatu yang natural dan itu sangat mungkin ya. Makanya ketika aku diajak diskusi, entah itu diskusi lintas iman ya, atau dalam satu diskusi dengan keluarga yang sama gitu ya, maksudnya sama-sama Islam gitu ya, atau dengan keluarga kita yang lain ya, yang aku bilang lintas iman itu, kalau itu menyangkut hal-hal yang serius tuh aku tidak mau kalau tidak head to head, kalau tidak tatap muka di darat gitu ya. Karena seperti ini, kalau kita lewat Zoom atau apa satu lagi, StreamYard ya, atau apalah, banyak kalian yang lebih tahu itu kemungkinan untuk disalahpahami itu karena keterbatasan itu sangat
sangat apa ya, sangat mungkin sekali gitu, seperti yang saat ini ya. Aku dikirimi lewat WA. Sebetulnya kemarin sudah aku tanggapi, tapi oke lah, aku beri tanggapan lagi ya. Kalau memang yang kemarin kurang jelas gitu ya, itu wujud apresiasiku terhadap kalian ya. Jadi aku tetap memberikan apresiasi terhadap komen-komen yang masuk. Ini maksudnya lewat WA. Kalau lihat yang dia kirim sih, ini namanya nggak tahu namanya apakah namanya DA ini ya, karena DA ini juga yang menulis tentang psikoterapi dengan doa gitu ya. Jadi ini bentuknya PDF. Bismillahirrahmanirrahim. Gini. Assalamualaikum. Saya pernah nonton di mana Gus Beti menyatakan bahwa terjemahan di Quran surat At-Taubah ayat 103 itu salah. Termasuk di bagian sesungguhnya doa itu ketentraman jiwa bagi mereka. Tapi saya dapatkan bahwa doa itu adalah ketentraman dan bisa dibuktikan secara ilmiah. Silahkan dibaca file yang saya kasih jika Gus Beti berkenan. Oke, aku jawab ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat saja di unggahan video, insya Allah nanti bisa kelar. Ada penjelasan tentang diksi soli. Itu jawabanku. Maksudnya video yang terbaru ini. Kemarin kan kita menjelaskan tentang sholawat dan sholat ya, yang itu bisa menjadi soli gitu. Terus dijawab lagi, tapi jangan lupa pakai bukti ilmiah jika diperlukan. Soalnya saya mikir bagaimana jika perkataan Gus Beti dibantah pakai fakta ilmiah. Maksud saya fakta ilmiah itu seperti fakta sains. Gus Beti sudah harus mempersiapkan jawabannya jika dibantah pakai fakta sains. File yang berisi penelitian tentang psikoterapi dengan doa. Terus aku nggak jawab, terus dia menulis lagi Assalamualaikum, dan baru aku jawab hari ini Waalaikumsalam gitu aja. Nggak tahu maksudnya apa, tapi untuk Anda yang kirim WA ke Gus Beti, aku ucapkan terima kasih. Gini loh ya, sebetulnya kalau si penulis ini atau yang kirim WA ini paham ya dengan apa aku jelaskan tentang di surat At-Taubah ayat 103, dia tidak mengajukan apa ini ya, ini PDF ini PDF 24 halaman lagi ya, supaya aku melakukan seperti apa yang dia inginkan gitu loh. Kan aku sudah jelaskan ya, aku itu tidak membantah bahwa doa itu bisa menenteramkan jiwa, itu aku tidak bantah. Bisa doa itu menenteramkan jiwa, kan aku sudah bilang ketika kita bahas tentang free will ya, kebebasan yang beresiko itu ya, kita mau begini atau begitu, yang nanti akhirnya itu menjadi muaranya ke Qadariyah atau Jabariyah ya, free will atau destiny ya, kalau orang-orang barat mengatakan begitu. Kan akhirnya kajian itu aku tutup ketika doa, ketika usaha itu sudah ditapal batas, itu kita biarkan saja doa dan takdir itu bertarung di langit. Itu kan wujud bahwa aku tidak membantah bahwa doa itu bisa menenteramkan jiwa, gitu loh. Lalu kenapa aku harus disuruh menyiapkan data secara saintis? Dia tidak paham. Yang aku maksud, ada constraint di sini. Ada constraint itu kalau kalian bikin karya ilmiah, entah itu skripsi, disertasi, itu biasanya constraint itu dijelaskan di mukaddimah, ya, di pengantar, introduction, ya. Itu batasan.
Misalkan kita akan membahas tentang inventory control ya. Kalau dalam teknik itu ada inventory control. Jadi kita mengkontrol misalkan kita produk mobil ya, berapa ton total baja yang harus disiapkan dalam inventory kita ya. Karena bahan baku itu kalau terlalu banyak juga itu bermasalah, kalau kurang juga bermasalah. Kalau terlalu banyak berapa dana yang mandek di bahan baku. Kalau kurang bagaimana ketika kita ingin memproduksi mobil bajanya kurang. Jadi harus ada yang bukan maksimal, bukan minimal, tapi optimal itu baja yang harus disiapkan berapa ton. Itu kalau inventory control. Nah kita di sini dalam constraint ini kita hanya membahas jumlah kuantiti bajanya saja, berapa ton. Nah itu namanya constraint. Dia tidak berbicara tentang kualitas bajanya itu. Kan ada kekerasan hardness, itu kan ada baja dengan kualitas kekerasan berapa, itu tidak kita bicarakan. Karena bicara tentang baja itu sendiri nanti macam-macam, apanya baja yang mau dibicarakan. Maka itu harus dibuat constraint, dibuat batasan di depannya, di depan ketika dia mau menyusun karya ilmiah. Begitu loh. Jadi ada constraint, ada batasan. Begitu juga kajianku kemarin, aku mengconstraint, membatasi ya. Aku tidak setuju meskipun aku tetap menghormati ya terjemahan-terjemahan yang ada. Ketika kata soli itu constraint-nya kata soli pada surat At-Taubah 103. Ketika itu diterjemahkan sebagai doa. Itu masalahnya. Bukan aku tidak setuju kalau doa itu tidak bisa menenteramkan jiwa. Bukan begitu. Anda sudah salah. Kalau Anda paham, Anda tidak perlu mengajukan ini, apalagi PDF 24 halaman. Kapan aku mau baca? Aku tuh kadang-kadang repot, makanya untuk teman-teman ya nggak usah kirim-kirimin aku video-video yang ini, yang itu, yang tetembengnya PDF seperti ini, nggak usah. Misalkan kamu nonton video, sarinya apa, sampaikan ke aku. Nah, nanti aku, kalau perlu aku tanya linknya. Begitu juga tulisan seperti PDF ini, nggak perlu, karena apa? Itu menyiksa aku gitu loh. Nanti kalau aku nggak mau baca, aku nggak mau lihat, itu melukai kalian. Sudah capek-capek memberikan data. Tapi kalau aku baca, aku lihat, aku nggak punya waktu. Orang untuk menuliskan, karena gini loh ya, materi kajian tuh di otak banyak dan itu sulit. Tapi ada yang karena menyangkut kreativitas ya, makanya aku tidak boleh video-videoku diunduh. Aku belum izinkan karena di sana ada kreativitas. Kamu kan bisa bedakan mana konten yang itu full kreativitas, mana yang asal ambil sana ambil sini terus dia rangkai. Jadi dia ambil enaknya saja. Yang penting paywornya banyak, iklannya banyak masuk gitu. Kelasku bukan kelas itu. Ini video-videoku itu tampil dalam kerangka berpikir kreativitas. Kreativitas itu mahal, itu nggak ada harganya di toko. Seandainya video itu aku hargai 1 miliar satu video, itu hakku. Orang nggak ada harga pasarannya kok. Makanya aku bilang, tolong jangan dulu diunduh video-videoku. Salah satunya di situ ada kreativitas. Biar dia tumbuh dulu. Nanti kalau dia sudah tumbuh, berkembang dan kokoh. Kalau saat ini belum, dia biar tumbuh gitu. Bayangkan antara jumlah viewer ya dan jumlah subscribe itu belum berimbang, belum signifikan gitu loh. Ya. Oke. Jadi kalau aku suruh baca PDF seperti ini, aku suruh video, aku tidak punya waktu, Mas. Waktuku untuk mempersiapkan kajian-kajian yang aku serahkan, aku persembahkan untuk kalian aja itu aku kurang-kurang kok mau baca yang gini-ginian. Cuman kalau aku bilang aku sudah baca, kan aku bohong jadinya. Jadi itu mempersulit aku. Sementara kalau aku jujur, itu menyakiti kamu. Kalau aku nanti bohong, aku ini orang nggak bisa bohong gitu loh. Jadi nggak usah kirim-kirim yang gini-gini, yang PDF ini 24 halaman nih. Gimana mau bacanya? Belum lagi video-video yang itu percuma. Aku nggak pernah lihat gitu loh. Maka caranya, kamu sarikan aja video yang kamu tonton, sarinya begini. Terus pertanyaannya apa, langsung to the point, tanyakan ke aku. Nah, nanti itu aku akan simpel menjawab. Itu pun dalam catatan bila waktunya ada. Gitu. Kok seperti ini tidak mungkin Mas aku baca. Gitu. Nah sekarang yang harus dipahami, pertama aku mengatakan bahwa ya
Sesungguhnya doa itu ketentraman jiwa bagi mereka, yang itu aku bilang tidak ada korelasinya doa dan ketentraman jiwa. Itu constraint-nya hanya di surat At-Taubah surat 9103, karena aku tidak setuju ketika soli itu menjadi doa. Gitu. Ya. Bukan itu secara general. Artinya aku juga setuju bahwa doa itu bisa menenteramkan jiwa, tapi nanti konteksnya lain. Bukan di situ gitu loh. Ya. Jadi ngapain juga kamu nyuruh aku menyiapkan data science? Untuk apa? Gitu ya. Karena aku tidak menolak itu. Gitu. Jadi tolong dipahami supaya tidak ada kesalahpahaman di antara kita, ya. Dan ini wujud apresiasiku, aku mau menanggapi kamu gitu. Dan kalau kamu lihat ya, ini nih ya, ini supaya kamu tahu ya. Graito, bisa Bapak bantu sebentar, Bapak bantu suratin umnya supaya jelas ini. Bapak bantu, Bapak nggak ngerti caranya. Ini ya, ini. Gimana nih? Sebentar supaya lihat ya. Ini kata soli. Ini surat apa ini? At-Taubah 103, lihat ya. Kata soli di sini diterjemahkan apa? Doa. Ya, ini kata kerja ya, kata perintah. Jadi disuruh berdoalah, iya kan? Kata dasarnya doa. Ini dari mana? Dari soli. Iya kan? Ini di surat 9103. Kenapa nggak diterjemahkan begini? Dan sholatlah untuk mereka. Kenapa? Kenapa? Soli ini diterjemahkan berdoalah untuk mereka. Ini yang aku kritik, aku tidak setuju kok soli diterjemahkan berdoa. Kenapa tidak diterjemahkan? Soli itu kan bisa sholat. Sholatlah untuk mereka. Kenapa tidak? Ini surat 9 atau apa? Suratnya 103. Ya. Kita bandingkan sekarang dengan surat ini Al-Ma'un. Surat 107. Kita lihat di sini. Mana sini? Ini, tapi di sini orangnya. Kalau tadi kan kata kerjanya soli, ini musolin, ini orangnya. Di sini, maka celakalah orang-orang yang sholat. Aku sudah tidak setuju ini terjemahan ini menjadi sholat ini. Ini kacau ini, ya, ya, ini kacau ini, ya. Kenapa kok enggak? Maka celakalah orang-orang yang berdoa. Kenapa? Artinya solin ya di surat Al-Ma'un itu berbeda terjemahannya dengan solin di surat At-Taubah ayat 903 tadi. Ini sekedar untuk menunjukkan kepada sampean ya, seperti yang aku sampaikan tadi. Ini terjadi yang namanya polisemi. Anda tidak bisa mengikat bahwa solid itu hanya doa aja terjemahannya. Enggak. Dulu ya. Dan surat Al-Ma'un ini. Ayo, sudah kembalikan dulu. Surat Al-Ma'un ya, ini juga bermasalah ini terjemahannya. Aku tidak akan jelaskan masalahnya di mana, coba kalian perhatikanlah ya. Mulai dari judul. Mulai dari judul 107 Al-Ma'un sampai nanti penutup ayat ke-7 ini. Coba kalian perhatikan terjemahannya itu bermasalah enggak? Kok menurutku bermasalah. Tapi aku tidak akan jelaskan dulu masalahnya di mana supaya kalian juga ikut berpikir, jangan terima mateng aja. Ya. Jangan terima mateng saja. Jadi sudah aku jelaskan ini di surat At-Taubah sama-sama solin, cuman di sini kata perintah ya. Kata perintah kita disuruh berdoa, kata kerja ya. Di sini dari solin. Di sini solin itu musolin ini orangnya. Ini bukan orang-orang yang berdoa, tapi orang-orang yang sholat. Meskipun kita tahu as-sholatu ad-doa itu jelas.
Ya, di sinilah kita perlu pemahaman tentang diksi-diksi di dalam Al-Quran. Gitu loh. Nggak bisa kalau Anda patok soli itu harus diartikan doa saja, yang lain tidak. Justru kacau nanti terjemahan-terjemahannya. Nah, aku sudah membicarakannya dalam kajian berapa ya? Minggu lalu atau berapa minggu? Seminggu yang lalu lah kira-kira. Jadi setelah kami diskusikan bersama guru Al-Quran kami, ya, bersama teman-teman ngaji dan guru Al-Quran itu maksudku. Salah satu sulitnya kita memahami maksud dari Al-Quran itu karena kita tidak aplikatif. Kalau dulu para sahabat tentunya mereka tidak sulit gitu loh, karena mereka aplikatif. Kalau kita kan hanya berteori, kita baca Al-Quran, ini kan informasi ini, ya, sampai ke kita ini kan, jadi Al-Quran itu teori. Sementara kita tidak pernah mengaplikasikan dalam kehidupan kita, sehingga kita baca teori itu jadinya ya sulit seperti sekarang ini aku menjelaskan ke kamu. Tapi kalau kita dulu melihat bagaimana para sahabat itu mengaplikasikan Al-Quran dalam bimbingan Nabi, mereka tidak sulit karena mereka tahu ini kan teorinya, prakteknya begini loh yang dimaksud. Nah, ketika kita tidak pernah mempraktekkan, kita hanya baca teori, itu kemungkinan untuk kita salah memahami itu sangat besar. Dan kesalahan kita memang yaitu kenapa Al-Quran tidak diaplikatifkan, gitu loh. Nah, bicara tentang surat At-Taubah itu berbicara kekuatan ekonomi. Ini berbicara tentang kekuatan ekonomi. Bagaimana Islam itu juga ada yang namanya pengaturan ekonomi, nanti ada Baitul Mal gitu loh. Makanya kan aku sudah bilang di kajian-kajian kemarin itu, bagi Abu Jahal dan bukan abu-abu yang lain, itu bukan masalah Tuhan 1, 2, 3, dia nggak ngurus. Tapi masalahnya nanti setelah kita bertauhid, aturan mana yang mau dipakai? Itu loh, aturannya Abu Jahal apa aturan Islam? Yang itu notabene aturan Allah. Masalahnya di sana. Contohnya gini aja lah. Islam itu mengatur ekonomi, kesejahteraan ekonomi itu ada aturannya. Nah, sekarang kalau sistem ekonomi Islam kita tegakkan, dia akan berhadapan dengan sistem ekonomi Barat loh. Dalam Islam meskipun debatable itu riba tidak boleh. Bagaimana pengaturan perbankan itu jadi masalah nanti. Gitu. Ya, itu jadi masalah. Padahal Islam itu ingin membuat kedamaian bersama. Bagaimana di Madinah ya, itu semua terlindungi baik Islam maupun kafir, ya. Jadi jangan bayangkan bahwa di Madinah itu 100% Islam semua, tidak. Ada yang di luar Islam dan itu dilindungi, maka itulah ada Piagam Madinah. Gitu. Ya. Nah, kalau misalkan teori ekonomi Islam atau syariah Islam itu yang berbicara ekonomi itu kita tegakkan, dia akan berhadapan dengan ekonomi yang sekarang kiblat dunia ini ekonominya kan Barat. Terus sedangkan agama-agama Abrahamic faith kita mulai dari Yahudi, meskipun Yahudi juga itu. Jadi Yahudi begini, kamu tanya sama teman-teman Yahudi, bagaimana hukum riba? Bagi mereka riba itu haram. Tapi yang jadi masalah, mereka haram bagi sesama mereka. Jadi sesama mereka itu tidak mau meriba. Kalau pinjam 10.000 ya dikembalikan 10.000 gitu. Itu pernah aku dapat penjelasan dari seorang dokter, pendeta juga ya. Dia dosen Kalimatullah ya. Itu begitu. Jadi hukum riba itu sudah dahulu kala dalam agama-agama Abrahamic faith itu dilarang. Gitu loh. Cuman teman-teman di Yahudi itu, di Israel itu memahaminya seperti itu. Tidak boleh meriba, entah itu kenakalan mereka atau apa, itu hal lain lah ya. Tapi yang jelas hukum riba itu sudah dilarang sejak dahulu kala dalam kelompok agama-agama Abrahamic faith itu. Ya. Jadi ketika Yahudi memahami, oh ya tidak boleh meriba, tapi itu sama Yahudi, kalau di luar Yahudi mereka meriba. Nah, itu hal lain lah ya. Tapi intinya riba itu dilarang. Nah, sampai kepada Islam, sampai dikatakan bahwa hukum riba itu seperti, bayangkan, yang terendah itu
Dosanya seperti seorang anak berzina terhadap ibu kandungnya, itu logika yang kamu pikirkan, gimana itu jijiknya riba itu. Meskipun nanti dalam perdebatan ya, riba itu masih terbagi karena ada ayat-ayat dalam Al-Qur'an itu kan jangan berlebih-lebihan. Nah, masalahnya kalau ribanya itu tidak berlebihan boleh atau enggak. Nah, di sana nanti kita berdebat lagi. Ya teori fikih memang begitu, perdebatan itu menjadi sesuatu yang lumrah. Karena apa? Kita tahu bahwa uang itu punya nilai apa ya? Dia daya belinya itu mengalami devaluasi. Ya, atau mengalami inflasi juga. Jadi yang 10.000, gini lah, aku punya uang 10 juta sekarang. Uangnya tetap 10 juta, nanti 10 tahun kemudian itu ya 10 juta nominalnya. Tapi itu daya belinya sudah berubah. Nah, ada yang mengatakan makanya ketika riba yang tidak berlebihan itu untuk mengatasi devaluasi dan inflasi itu pendapat fikih seperti itu. Artinya secara umum memang riba di dalam Islam itu haram. Kecuali ya, dalam tanda kutip seperti itu tadi yang tidak berlebihan gitu kan. Jadi di dalam kaidah hukum fikih juga terjadi dua pemikiran yang tidak ketemu. Yang satu pokoknya semua riba haram, yang satu enggak. Selama dia tidak berlebihan dalam arti karena memang uang itu punya nilai deflasi, bisa inflasi gitu ya. Jadi harus diperhitungkan. Lah itu terserah lah mau pilih yang mana begitu. Ya. Cuman yang bisa aku katakan ke kau bahwa itu adalah sistem ekonomi syariah. Nah, kalau sistem ekonomi syariah ini dibangun, dia akan berhadapan dengan sistem ekonomi barat. Bagaimana bank-bank di dunia ini yang sudah mapan tiba-tiba menghadapi sistem ekonomi syariah. Karena syariah itu berbagi, bukan mengkooptasi. Jadi ada upaya berbagi terhadap sesama gitu loh. Nah, di surat At-Taubah, surat 103 itu berbicara ekonomi. Nah, terus apa hubungannya dengan doa? Itu loh yang aku maksud. Itu kan bagaimana kita menguatkan ekonomi kita gitu. Jadi tidak terus berdoa terus nanti diuji secara saintis itu terbukti. Bukan dalam konteks itu dia bicara. Kalau almarhum guru ngajiku ya, Al-Quran menurut Sunnah Rasul itu mengatakan begini. Misalkan gini, ini rumahku ini ya. Satu hari berapa perlu beras? 1 kilo misalkan. Maka itu aku hanya boleh menyimpan beras 3 kilo. Selebihnya itu harus aku tawarkan kepada tetangga-tetangga siapa yang nggak punya beras. Coba. Artinya ada kebersamaan supaya jangan ada yang kelaparan sementara ada orang yang kekenyangan. Itu tidak boleh, dalam Islam itu tidak boleh gitu loh. Mungkin kalau dalam istilah kita pemerataan kesejahteraan gitulah, pemerataan ekonomi gitu. Jadi surat At-Taubah itu tentang bagaimana, kan itu berbicara zakat atau infak. Aku lihat dulu nanti daripada salah ya, daripada salah itu zakat ya, berbicara zakat di sini ya. Aduh, ini juga ini yang aku bilang bermasalah. Ya, coba kamu perhatikan terjemahannya itu bermasalah. Kapan-kapan kita bahas apa itu zakat, apa itu sodako. Ini tekstualnya sodako, tapi terjemahannya zakat. Coba kamu lihat surat At-Taubah 103 itu antara tekstual original dengan terjemahannya itu berbeda. Nah, ini sudah masalah. Coba kamu lihat itu ya, Gusmin amwalihin sodakotun, sodako, tapi terjemahannya ambillah zakat dan harta. Zakat beda, sodako itu beda, zakat itu beda. Nanti penggunaannya juga beda. Jadi Islam itu rapi, pengaturannya ada pos-pos yang harus ini untuk ini untuk ini. Yang aku bilang kemarin bahwa dalam Islam itu tata kelola administrasi itu diatur benar. Tapi kan masalahnya kita yang amburadul karena nggak taat Al-Quran. Gitu loh ya. Ini suatu permasalahan serius ini ketika sodako kok diambil zakat, diterjemahkan zakat ini. Ya, kamu baca sendirilah ya. Karena sodako dan zakat itu beda mas, gitu ya. Jadi seperti yang aku bilang tadi, ada yang terganggu ya. Kalau misalkan kita menggunakan ekonomi syariah ya,
Sedangkan ekonomi syariah Islam itu kebersamaan, tidak boleh saling mengkooptasi atau menghisap yang lain. Terus kita berhadapan dengan bankir-bankir dunia. Apakah mereka terima gitu? Apakah mereka terima? Mereka sudah punya hukum ekonomi. Kalau ekonomi liberal itu ya nanti lain lagi dengan ekonomi komunis. Ya, itu masing-masing. Nah, nanti kalau kita makanya ikuti kajianku kemarin tentang kiblat. Kiblat itu bukan hanya menghadap arah sholat, bukan. Itu cara pandang, berpikir, wawasannya kemana. Islam itu tidak barat, tidak timur, gitu loh. Ya, Islam itu di tengah, memberikan kedamaian bagi sesama. Tapi kan menyampaikan kedamaian itu tidak seperti kita makan lombok, begitu kita makan terus pedes kan ya, enggak begitu. Seperti aku ini pekerjaan kultural, bukan struktural. Karena aku enggak punya power secara struktural. Struktural itu cepat. Aku bilang merah, sampai atas ke bawah merah. Tapi siapa aku? Enggak bisa. Orang yang bisa menyelenggarakan education secara struktural, itu yang mereka punya power. Entah itu dia kepala pemerintahan, entah apa, entah ketua RT lah atau apa, dia memberikan kebijakan kepada seluruh masyarakat RT-nya, itu baru bisa. Tapi kan aku tidak punya power seperti itu, maka perjuangannya kultural. Kultural itu membangun kesadaran, menjelaskan. Nah, setelah orang sadar, orang nggak diajak sudah mau sendiri, dan itu memang sulit. Aku mati nanti belum tentu perjuangan ini berhasil. Tapi kan kita diperintahkan untuk berjuang. Masalah hasil itu urusan belakang. Bahwa ekonomi di dalam Islam itu ekonomi kebersamaan. Jadi kita sama-sama mengasihi, menyayangi gitu. Nah, di surat Al-Baqarah 103 itu berbicara penguatan ekonomi, Mas. Tidak ada hubungannya dengan doa mendoa. Gitu loh ya. Yang nanti akan aku jelaskan. Untuk sementara itu dulu ya yang bisa aku sampaikan. Semoga sampean, karena ini sampean kirim ini, aku nanti kalau nggak tanggapi gimana, dikirain aku tidak menghormati pendapat orang. Tidak, aku tetap tanggapi itu ya. Cuman bagaimanapun kalau sampean tetap bertahan bahwa itu diterjemahkan doa, ya monggo silakan, aku tidak ada masalah ya. Itu sementara dari aku, dan sampai ketemu ya. Semoga nanti kita sore bisa kita lanjut sholat 5 dalam Al-Quran ya, 5 sholat. Itu bisa kita lanjutkan. Alhamdulillah sekarang sudah 907, aku optimis 1000 ya. Makanya ini aku unggah. Jadi semakin cepat kalian ke 1000 pewer, aku juga akan memberikan. 1000 aku berikan, 1000 aku berikan gitu. Tapi kalau misalkan dia lambat, aku juga menjadi lambat gitu ya. Oke. Selamat berkarya ya. Ya ini sorry lagi masak. Lomboknya bumbunya biar bikin batuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Demikian yang bisa aku jelaskan, dan salah satu yang bisa aku sampaikan ke kalian. Kenapa kita begitu punya kesulitan tersendiri ketika memahami pesan-pesan dalam Al-Quran? Karena kita tidak aplikatif. Kalau kita aplikatif, kita melakukan apa yang di Al-Quran itu akan menjadi mudah. Contohnya surat 103 itu ya, surat At-Taubah itu, ketika kita mengaplikatifkan zakat ya, sodako, itu kita paham, oh maksudnya begini loh, karena kita aplikatif. Cuman kan kita tidak aplikatif, dan pemahaman kita tentang sodako aja, apa itu sodako itu masing-masing itu belum tentu jelas ya. Apalagi sekarang diterjemahkan sodako menjadi zakat, padahal beda-beda gitu. Itu yang bisa aku sampaikan di sela-sela kesibukan kita masing-masing ya. Semoga apa yang kalian kerjakan sekarang ini dalam menjemput rizki, Allah catat sebagai amal ibadah, dan kita semua dikaruniai rezeki yang barokah, sehingga kita bisa berbagi kepada sesama ya, bahwa harus kita memberikan contoh ya, bahwa kebersamaan itu membawa kedamaian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.